Perang ini berlangsung selama 7 tahun antara 1651 sampai 1658 dan menjadi perang terakhir atau perang pamungkas dalam rangkaian perang panjang Maluku selama lebih kurang 36 tahun ya. Angka itu belum termasuk perang di Pulau Banda Neira ya. Jika dihitung dari pertama kali Belanda datang ke Maluku 1599, berarti butuh waktu lebih kurang 60 tahun bagi mereka untuk dapat memiliki kendali penuh atas Maluku. Menurut Gerrit Kniep, ya, dia memperkirakan antara 1630 sampai 1660 penduduk di kawasan pusat Ambon itu berkurang sebanyak 25.000 orang. Ya. Selain karena perang, sebagiannya justru karena kemiskinan dan kelaparan, imbas strategi pemusnahan pohon cengkeh oleh Belanda. Dalam 60 tahun upaya mereka mengendalikan Maluku, saya mencoba mengumpulkan informasi. Sejauh ini saya baru mengetahui 2 rangkaian kejadian yang paling tidak berdampak pada matinya 40.000 orang Maluku secara umum. Itu baru dari segi korban jiwa, ya, belum dari faktor lain seperti sosial dan ekonomi. Untuk mendapatkan informasi secara utuh, ya, sebaiknya nanti kalian menonton part 1-nya juga ya. Atau akan jauh lebih baik jika kalian mulai menonton dari Genosida Maluku, karena itu adalah satu rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan ya. Oke, kita kembali ke topik. Setelah kematian Kaki Ali, oke, saya jelaskan dulu. Jadi Kaki Ali adalah pemimpin dari Hitu yang memimpin aliansi anti Belanda dalam perang sebelumnya. Jadi setelah kematian Kaki Ali dan kekalahan para pejuang Hitu, Ternate dan Makassar dalam perang sebelumnya tahun 1646, keadaan di Maluku itu relatif terkendali ya bagi Belanda, paling tidak dalam beberapa tahun gitu. Nah, baru pada 1648 terjadi sebuah revolusi istana di Ternate. Ya, ini penting karena dari revolusi ini kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perang besar Ambon Huamual terjadi. 2 tahun setelah meninggalnya Sultan Hamzah dari Ternate 1648, para Muslim Ortodoks melancarkan revolusi istana. Penerus Sultan Hamzah yaitu Raja Mandarsyah yang berada dalam otoritas Belanda. Nah, dia digulingkan oleh saudara tiri ayahnya yang memiliki sikap oposisi. Nah, para Muslim Ortodoks di Ternate itu menolak keras kristenisasi oleh Gubernur Arnold de Vlaming di periode sebelumnya atau di periode sebelum revolusi dilakukan. Karena de Vlaming tidak segan membakar hidup-hidup warga yang dianggap murtad karena kembali memeluk Islam. Hukuman itu juga dilakukan di ruang terbuka agar bisa disaksikan oleh orang-orang. Kalian akan lebih mudah mencerna situasi di atas jika bisa melihatnya secara objektif gitu. Jadi kalian tidak akan terikat hanya pada isu saranya saja. Imbas revolusi kerajaan di Ternate dan penolakan kristenisasi oleh kalangan Ortodoks membuat situasi di Huamual semakin keruh ya. Itu terbukti ya. 3 tahun pasca revolusi 1651, serangan pejuang Hitu, Huamual dan Ternate menewaskan 150 orang Belanda, termasuk budak di dalamnya. Nah, kejadian itu yang menjadi permulaan perang besar Ambon Huamual. Sebenarnya VOC tidak memiliki bala bantuan karena pasukan pendukung yang dimaksud telah kalah dalam pertempuran lain. Karena itu pemerintah di Batavia memerintahkan pasukannya yang ada di garis depan untuk merusak semua pohon cengkeh di Huamual. Ya, karena cengkeh dari Ambon saja sebenarnya sudah cukup untuk memasok seluruh dunia gitu. Nah, jadi gini, jika di Ambon sudah cukup, kenapa mereka ingin menguasai semua cengkeh di Maluku ya? Ya itu kan pertanyaan standarnya ya. Tapi ini Belanda, perdagangan bagi mereka ya monopoli gitu, dan hanya mereka yang boleh untung, hanya mereka juga yang boleh kaya. Di 1651 de Vlaming yang sudah tidak lagi menjabat gubernur diperintahkan untuk menyelesaikan masalah di Maluku, dan hasilnya pohon cengkeh dan sagu di Pulau Ambelau dan Manipa dihancurkan secara besar-besaran.
Setahun setelahnya, giliran Pulau Buru yang juga dihancurkan dengan cara yang sama. Setahunnya lagi setelah penghancuran Buru, giliran Pulau Kelang ya, yang juga dihancurkan. Sebenarnya 2 kali armada Makassar datang untuk membantu para pejuang Maluku ya, tapi itu tidak mencegah De Vlaming untuk melanjutkan aksinya. Hoa Moal bahkan digunduli ya. Cengkeh, pohon cengkeh dan pohon sagu dihancurkan, bahkan gubuk warga juga dibakar gitu. Nah, kemudian serangan berlanjut ke dataran tinggi Loki. Nah, di sini ngeri ya, karena 500 tentara VOC diperintahkan untuk membunuh siapapun yang membawa senjata. Ya, saya ulangi, yang membawa senjata. Dalam serangan lanjutan ke daerah Laala, Sahudi dan Kalike antara 1654 sampai 1655, VOC mengerahkan 700 tentara dengan tambahan orang Ambon ya. Jadi ini harus diluruskan ya. Jika saya menyebut orang Ambon yang membantu VOC, itu tidak bermakna keseluruhan orang Ambon. Ya, karena di Perang Jawa juga ada orang Jawa yang berpihak pada VOC ya. Jadi itu konteksnya ya, biar kita tidak keliru gitu. Dalam serangan itu ratusan orang Hoa Moal dan Makassar terbunuh. Ya, perempuan, anak-anak, dan orang tua ditangkap untuk dijadikan budak. Secara keseluruhan, korban jiwa dalam perang tersebut tuh sebesar atau sebanyak 1.500 orang ya. Jumlah ini melebihi perang sebelumnya yang pernah terjadi di Maluku ya. Tapi tidak termasuk genosida Banda ya. Jadi sekitar 12.000 orang penduduk Hoa Moal dipindahkan ke Ambon dan Manipa. Pulau Kelang dan Buano dikosongkan, ya, kecuali di Pulau Buru karena kekerasan di sana berlanjut hingga 1658. Setelah itu, VOC akhirnya bisa mengendalikan situasi di Hoa Moal. Ya. Tapi didasari rasa takut akan kekerasan baru, Belanda kemudian memindahkan desa-desa di lereng gunung ke pesisir pantai. Karena jika di lereng gunung, maka Belanda akan susah menjangkau. Tapi jika di pesisir pantai, mereka bisa menggunakan armada kora-kora untuk mengontrol orang-orang itu. Akhir dari perang Hoa Moal itu sebagian karena Belanda berhasil membuat perjanjian damai dengan Makassar ya. Jadi para pejuang di Maluku itu tidak bisa mengandalkan bantuan dari Sulawesi Selatan. Dan di Ternate, Belanda membantu mengembalikan kekuasaan Mandarsyah yang sebelumnya dikudeta. Nah, itu juga yang pada akhirnya bisa menjamin hubungan baik di antara VOC dan Ternate, karena Mandarsyah begitu setia pada VOC ya. Bahkan kedua anaknya diberi nama Amsterdam dan Rotterdam ya. Meski pada akhirnya si Amsterdam ini juga berusaha melawan otoritas Belanda ya pada akhirnya nanti gitu. Setelah semua kekerasan di atas, VOC lalu membuat sebuah aturan ya. Jika pohon cengkeh itu hanya boleh ditanam di Ambon dan di pulau-pulau terdekat seperti Haruku, Saparua, dan Nusa Laut ya. Di tempat lain pohon cengkeh harus dihancurkan. Ironisnya, penghancuran pohon cengkeh itu bahkan dilakukan dengan bantuan para raja atau para bangsawan yang mendapatkan insentif dari Belanda. Nah, pada akhirnya mereka berhasil memperkaya diri mereka sendiri, sementara rakyat menjadi semakin miskin ya karena tidak memiliki sumber pemasukan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, menurut Gerrit Kniep, penduduk di kawasan pusat Ambon itu berkurang sebanyak 25.000 jiwa ya. Kniep juga menyebut istilah perjuangan tanpa henti khususnya bagi umat muslim yang rela berkorban jiwa dan raga melebihi genosida di Kepulauan Banda sebelumnya ya, demi merdeka dari Belanda. Dengan berakhirnya perang ini, keadaan di Maluku menjadi relatif damai dan pada akhirnya Belanda bisa mengambil kendali atas Maluku setelah menghadapi perlawanan panjang selama 60 tahun dari masyarakat Maluku. Meski perdamaian itu sedikit mendapat gangguan dari Sultan Sibori atau si Amsterdam ini yang telah menggantikan ayahnya Raja Mandarsyah di 1679.
Nah, karena desakan masyarakat yang menolak Zending Protestan oleh Belanda, Sultan Sibori mencoba melawan otoritas Belanda di kerajaannya ya, meski dengan mudah digagalkan oleh Belanda. Gitu. Setelahnya Maluku benar-benar under control gitu. Maluku benar-benar terkendali selama ratusan tahun. Ya. Baru di 1780, Pangeran Nuku dari Tidore dan para pengembara laut memulai perlawanan hingga tahun 1914. Ya. Ini menarik banget ya, karena Pangeran Nuku lebih spesifik berjuang untuk wilayah Indonesia Timur. Gitu. Nah, saya tertarik sekali untuk membahas ini dalam kesempatan berikutnya. Ya. Nah, dari Ambon juga ada perlawanan dari Thomas Matulesi alias Patimura di 1817. Ya, juga akan saya bahas di lain waktu. Ya. Itulah yang bisa saya ceritakan atau bisa saya sampaikan. Jadi, saya menyadari jika saya memiliki keterbatasan informasi. Jadi, jika ada informasi yang tidak lengkap, saya mohon maaf ya. Mungkin lain waktu akan saya tambahi lagi. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa dukung saya, ya, subscribe atau komentar, like. Saya juga menyematkan sebuah link untuk mengunjungi video terkait. Ya, jadi kalian bisa tonton mulai dari genosida Maluku, kemudian perang 40 tahun, lalu video ini. Ya, maka kalian akan mendapatkan informasi secara lebih banyak. Ya, dan karena saya sudah bilang tadi, ini adalah satu kesatuan peristiwa yang tidak dapat dipisahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.